Shalom. Shalom. Puji nama Tuhan, kalau pagi hari ini kita boleh ada tempat ini untuk kita boleh beribadah. Mungkin dalam suasana liburan ya, liburan lebaran, jadi ibadah sedikit yang hadir, tapi kita puji Tuhan. Pagi hari ini kita boleh ada tempat ini untuk kita boleh bersekutu bersama, beribadah, memuji dan membesarkan nama Tuhan. Kita mau persiapkan hati kita untuk kita masuk dalam hadirat Tuhan. Kita mau bangkit berdiri, kita mau nyanyikan pujikan Yesus Engkau sungguh baik. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu. Ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua
selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak Tuhan, Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memujimu, ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya Tuhan. Sungguh Tuhan, hanya Engkau yang layak ditinggikan, hanya Engkau yang layak disembah Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, kami boleh memuji, membesarkan nama Tuhan. Kami masih bisa diberi kesempatan untuk ada di tempat ini Tuhan. Untuk kami boleh meninggikan nama Engkau Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus buat kesempatan ini. Buat setiap kami dengan tubuh yang sehat, dengan tidak kekurangan suatu apapun Tuhan, kami boleh ada di tempat ini. Terima kasih Bapak. Saat ini Tuhan, kami hadir di tempat ini untuk kami boleh siap memuji, menyembah nama Tuhan, meninggikan nama Tuhan. Persiapkan kami Tuhan, perlayakan setiap kami Tuhan, sehingga kami boleh layak untuk memuji dan menyembah nama Tuhan, dan terlebih untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan. Tuhan persiapkan kami dan Tuhan juga memberkati ibadah kami dari awal hingga akhirnya. Tuhan yang hadir di tengah-tengah kami dan mengurapi setiap kami. Terima kasih Tuhan. Kami menyerahkan ibadah kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Kita masih mau memuji Tuhan. Oh betapa dalamnya. Oh betapa dalamnya kasih setiamu, betapa besarnya kebaikanmu, hidupku dipenuhi kemuliaanmu, indahnya oh Yesus Tuhan. Betapa dalamnya kasih setiamu,
Tuhan. Kita menjadi sempurna di dalam Tuhan karena kita memiliki Tuhan yang begitu baik dalam kehidupan kita. Kita mau siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita mau katakan bahwa aku mengasihi Engkau Yesus. Engkau Yesus dengan segenap hatiku, aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwa. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Renungkan siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan tujuan hidupku adalah untukmu menyenangkan hatimu. Kita sama-sama mau katakan aku mengasihi Engkau Yesus. Haleluya. Dengan segenap hatiku aku mengasihi-Mu. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Mau renungkan firman-Mu
Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur kami sudah bisa memuji dan mengagungkan Tuhan. Biarlah semuanya boleh menyenangkan hatinya Tuhan. Dan sebentar kalau kami mau mendengarkan firman-Mu, berbicaralah kepada kami supaya kami boleh dipuaskan oleh kebenaran firman Tuhan dan juga kehendak Tuhan bagi hidup kami. Hamba-Mu di dalam keterbatasannya, Tuhan, biarlah Engkau yang akan mengurapi bahkan setiap kami semua yang hadir. Segala kuasa yang bukan daripada Tuhan, kami tolak di dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya Engkau ada dan hadir bersama dengan kami dan memberkati kami semua. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Silakan duduk. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Mari kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Tema pagi hari ini adalah tentang setia atau kesetiaan. Kita akan membacanya bersama-sama. Kita baca terlebih dahulu di dalam Amsal pasal yang ke-20 ayat yang ke-6. Demikian firman Tuhan, banyak orang menyebut diri baik hati, tetapi orang yang setia, siapakah menemukannya? Saya merenungkan ketika membaca ayat-ayat ini, betapa di dalam dunia ini banyak orang yang baik hatinya, yang penuh dengan kemurahan, yang rela menolong orang di dalam kehidupannya. Tetapi ayat ini jelas mengatakan orang yang setia, siapakah menemukannya? Jadi saya berpikir antara kebaikan hati dan kesetiaan itu berbeda juga. Ada orang yang baik hati belum tentu setia. Kenapa? Mungkin ketika dia mood, dia berbuat baik. Tetapi ketika dia tidak mood, maka dia tidak akan setia melakukan kemurahan di dalam kehidupannya. Hari ini kita akan merenungkan tentang hal ini dan bertanya di dalam kehidupan kita tentang kesetiaan, ya, rasa setia. Apakah kita sudah menjadi orang yang setia? Jadi ketika saya membaca ayat yang tadi itu, yang di dalam Amsal, maka saya memikirkan orang yang setia itu sulit atau sedikit, ya, tetapi orang yang berkemurahan, yang baik hati itu banyak, tapi belum tentu setia. Ya, artinya setia sampai akhir hidupnya melakukan hal yang baik. Kita melihat arti daripada kata setia. Setia ini artinya patuh, taat, dan berpegang teguh pada janji. Jadi kalau seorang yang setia, maka ketika dia berjanji, maka dia akan menggenapi janjinya. Jadi orang yang setia itu adalah orang yang menjalankan perintah dan dapat dipercaya. Dengan demikian, ciri-ciri orang yang setia itu dia akan bertanggung jawab di dalam kehidupannya. Dia juga punya komitmen di dalam kehidupannya, ya. Dan dia dapat dipercaya. Kalau saudara membaca ayat-ayat firman Tuhan, bahwa Tuhan itu mencari orang yang dapat dipercaya. Para pelayan Tuhan, para anak-anak Tuhan yang sungguh dapat dipercaya. Artinya orang yang setia. Saudara, setia atau kesetiaan ini dilakukan di dalam keluarga kita. Dalam hubungan suami dan istri, istri dan suami, anak dan orang tua dan anak. Dalam zaman pada waktu ini, betapa banyaknya orang yang tidak setia. Ya, suami tidak setia kepada istri, istri tidak setia kepada suami, anak-anak membangkang, memberontak kepada orang tua dan sebaliknya demikian. Juga di antara saudara-saudara di dalam keluarga. Kemudian kesetiaan juga diperlukan di dalam pekerjaan, di dalam usaha kita masing-masing, ya. Teristimewa juga di dalam pelayanan. Jadi Tuhan juga menuntut supaya kita menjadi orang-orang yang setia. Anak-anak Tuhan yang setia yang dibuktikan di dalam pengiringan kita kepada Tuhan, yang dibuktikan di dalam pelayanan kita
kepada Tuhan. Dasar daripada kesetiaan itu, ya, satu teladan atau contoh itu adalah Allah. Ya. Di dalam 1 Korintus pasal 1 ayat yang ke-9 dikatakan, Allah yang memanggil kamu kepada persekutuan dengan anaknya Yesus Kristus, Tuhan kita adalah setia. 1 Korintus 1 ayat 9. Allah yang memanggil kita, artinya Allah yang memanggil saudara dan saya, yang memilih kita menjadi anak-anaknya dan kita bisa bersekutu di dalam Yesus Kristus, itu adalah Tuhan yang setia. Jadi dasar kesetiaan kita bukan karena kebaikan hati kita. Karena di awal dikatakan orang baik itu banyak, tetapi orang yang setia itu jarang ditemukan. Allah yang sudah memanggil kita, memilih kita menjadi anak-anaknya, sungguh-sungguh adalah Tuhan yang setia. Yang setia pada janjinya. Ketika dia berjanji kepada manusia bahwa dia ingin memberikan, akan memberikan juru selamat. Saya sudah mengatakan dalam beberapa khotbah yang lalu, sekian ribu tahun kemudian digenapi di dalam Yesus Kristus. Begitu lama jangka waktunya, tetapi semua ada waktunya. Dan waktu Tuhan itu adalah waktu yang terbaik dan digenapkan. Jadi dasar kesetiaan itu adalah Allah. Karena sifat Allah itu adalah Allah yang setia. Di dalam Ratapan pasal 3 ayat 22 dikatakan, tak berkesudahan kasih setia Tuhan. Tak habis-habis rahmatnya, selalu baru tiap pagi. Besar kesetiaanmu. Besar kesetiaan Tuhan dan tidak berkesudahan kasih setia Tuhan. Kitab Ratapan ini adalah ketika Yeremia meratap akan bangsanya. Nanti kita akan melihat contohnya ya. Memberontak kepada Tuhan sehingga mereka mengalami penghukuman. Tetapi di dalam kesedihannya Yeremia bisa mengatakan, menulis kitab Ratapan ini, tidak berkesudahan kasih setia Tuhan. Tidak habis-habisnya katanya rahmatnya. Artinya tidak habis rahmatnya, kebaikannya Tuhan di dalam kehidupan umatnya. Dan dikatakan selalu baru setiap hari. Saudara, bukankah di dalam kehidupan kita, kita juga merasakan bagaimana kebaikan Tuhan itu di dalam hidup ini. Bagaimana kasih setianya menyertai kita, melingkupi kita, memimpin di dalam kehidupan kita. Jadi Allah telah terlebih dahulu menyatakan kasih setianya sehingga memberikan contoh, sehingga memberikan teladan kepada umatnya. Bukan saja dulu, tetapi pada kita sekarang umat Tuhan. Dan Allah itu adalah Allah yang setia sekali lagi. Manusia di dalam dunia ini bisa dan seringkali banyak yang tidak setia. Tidak setia kepada keluarganya, tidak setia mungkin di dalam pekerjaannya, tidak setia di dalam pelayanan, dan tidak setia di dalam segala aspek kehidupan. Seringkali kita menemukan akan hal itu, tetapi Allah kita adalah Allah yang setia. Dan Yesus Kristus ketika dia datang ke dalam dunia ini, dia setia melakukan kehendak Bapa. Bahkan dikatakan firman Tuhan bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah bukti juga kesetiaan Yesus Kristus yang datang ke dalam dunia ini dan menyerahkan nyawanya buat saudara dan saya. Ya, kita baru saja belum lama ini bersama-sama beribadah di dalam ibadah Jumat Agung dan di dalam ibadah Paskah. Dia melakukan, dia taat kepada kehendak Bapa. Dan tadi dikatakan orang setia itu adalah orang yang taat, orang yang patuh, yang berpegang kepada janjinya. Dan itulah yang Yesus buktikan. Jadi inilah dasar kita. Kalau kita tidak mau setia, kita sudah melihat contoh, kita sudah melihat teladan daripada Allah kita yang menyatakan kesetiaan kepada janjinya. Bahkan Yesus Kristus yang diutus oleh Bapa, dia juga menyatakan kesetiaannya, kepatuhannya, dan ketaatannya kepada kehendak Bapa. Mari kita akan melihat contoh di dalam firman Tuhan tentang seorang yang bernama Timotius.
Timotius ini adalah seorang anak muda, anak rohani daripada Rasul Paulus. Di dalam 1 Korintus pasal yang keempat ayat 17 dikatakan, justru inilah sebabnya aku mengirimkan kepadamu Timotius yang adalah anakku yang kekasih dan yang setia dalam Tuhan. Ia akan memperingatkan kamu akan hidup yang kuturuti dalam Kristus Yesus seperti yang kuajarkan di mana-mana dalam setiap jemaat. Kita tahu bahwa ada banyak masalah yang terjadi di dalam jemaat di Korintus. Satu dengan yang lainnya. Kalau di dalam awal-awal kitab Korintus dikatakan, ada orang yang mengatakan saya golongan ini, golongan Apolos, Paulus, ya, macam-macam masing-masing. Dan ada banyak pergumulan di dalam jemaat itu. Dan Timotius kemudian dikirim oleh Rasul Paulus. Dia adalah anak rohani daripada Rasul Paulus. Dan dikatakan Timotius ini adalah anakku yang kekasih dan setia dalam Tuhan. Tidak mungkin Rasul Paulus mengirimkan seorang pengerjanya kalau pengerjanya itu atau Timotius ini yang dikirim ini tidak setia. Tetapi karena dia setia, maka dia dikirimkan. Dan kita melihat bagaimana Timotius ini ya menjadi gembala di Efesus. Timotius ini masih muda, anak muda. Sehingga ada firman Tuhan yang mengatakan bahwa ya jangan sampai katanya Timotius ketika dia memang masih muda, jangan takut ya, jangan orang katanya mempersalahkan bahwa dia masih muda. Tetapi dia adalah orang yang setia, orang yang melakukan apa yang diperintahkan. Dan dia bertanggung jawab akan hal itu. Hari ini ada banyak anak-anak muda yang hadir di tempat ini. Mari belajar setia kepada panggilan. Timotius setia kepada panggilannya. Melakukan kehendak Tuhan, firman-Nya. Dan dia juga setia kepada apa yang diperintahkan. Dalam hal ini adalah Rasul Paulus yang memerintahkan. Ini adalah contoh orang yang setia. Tentu banyak di dalam firman Tuhan ya orang yang setia. Yang kedua, kita melihat ketidaksetiaan. Ini adalah bangsa Israel ya. Di dalam kitab Yesaya, Saudara kalau kita sering membaca ayat-ayat firman Tuhan ini memang rasanya sangat-sangat menyedihkan, tetapi juga ini menjadi satu perenungan bagi kita pribadi di dalam kehidupan kita. Ya, di dalam kitab Yesaya pasal yang ke-1 ayat yang kedua dan ketiga dikatakan demikian. Tuhan mengasihi umatnya bangsa Israel. Ya, kita melihat dalam Yesaya ini ayat yang kedua dan ketiga. Dengarlah hai langit dan perhatikanlah hai bumi, sebab Tuhan berfirman, aku membesarkan anak-anak dan mengasuhnya. Tetapi mereka memberontak terhadap aku. Lembu mengenal pemiliknya, tetapi Israel tidak. Keledai mengenal palungan yang disediakan tuannya, tetapi umatku tidak memahaminya. Saudara bisa membaca ayat-ayat selanjutnya. Bagaimana keadaan dari bangsa Israel, umat pilihan Tuhan. Sampai ada juga dalam firman Tuhan katakan, engkau kupanggil dari Mesir dikeluarkan oleh Tuhan kepada satu negeri perjanjian. Tetapi di sana mereka juga tetap mendukacitakan hatinya Tuhan. Tidak setia kepada Tuhan. Dikatakan Tuhan seperti seorang bapak yang mengasuh, yang membesarkan anak-anaknya. Orang tua tentu mengasihi anak-anaknya. Membesarkan dengan kasih sayang anak-anaknya. Itulah gambaran daripada Allah yang mengasihi umatnya. Tetapi di sini dikatakan, tetapi mereka memberontak terhadap aku. Tetapi anak yang dikasih ini memberontak.
Saudara, kalau kita sudah menjadi orang tua dan kita punya anak, anak kita itu memberontak kepada kita. Kira-kira bagaimana perasaan kita? Dan saya merenungkan itu. Bagaimana perasaan Tuhan kepada umatnya yang dikasih, yang dituntunnya dari Mesir sampai kepada negeri perjanjian. Bahkan sepanjang perjalanan itu mereka menduka citakan hatinya Tuhan. Mereka membuat banyak hal. Tetapi ketika mereka berbalik kepada Tuhan, Tuhan tetap mengasihi mereka. Sampai mereka masuk kepada negeri perjanjian, mereka tetap masih memberontak kepada Tuhan. Sehingga dikatakan lembu saja mengenal pemiliknya. Binatang ini tahu siapa yang empunyanya. Keledai katanya mengenal palungan yang disediakan tuannya. Tetapi umatku tidak memahaminya. Saudara, kemarin kami pulang dari rumah Michael agak sore dan sampai di rumah. Baru di jalan, masih di jalan begitu, belum membuka pintu. Nah, Bapak Gembala kan banyak burung peliharaannya gitu ya di depan. Burung itu kicau-kicau, saya suka memperhatikan. Kalau dia datang misalnya pergi naik sepeda kemana pulang gitu ya. Baru di depan pintu kicau-kicau, saya tahu nih pemiliknya pasti datang. Nah saudara, apalagi ketika sudah dibuka pintu garas itu ya, pintu gerbang itu. Belum dibuka pintu gerbang, sampai saya bilang begini kemarin, kok tahu ya kalau saya suka melihat misalnya kalau punya peliharaan anjing apa gitu ya, katanya dia tahu gitu ya penciumannya apa, karena tetangga kami punya hewan peliharaan anjing gitu. Wah, kalau masih tuannya itu jauh juga udah begitu. Tapi saya juga heran, burung yang kecil begitu tahu. Terus Bapak Gembala bilang, ya tahu siapa yang memberi makannya, katanya gitu ya. Saya memikirkan, saya bilang kemarin, saya akan menyampaikan firman Tuhan di dalam kitab Yesaya ini. Nah, hari ini saya memikirkan, kalau burung yang kecil itu, kalau hewan-hewan yang lainnya itu bisa tahu siapa pemiliknya, siapa yang memberi makan, siapa yang memelihara. Tetapi di sini dikatakan Israel, umat Tuhan, tidak memahami, mereka memberontak kepada Tuhan. Saudara, bisa dibayangkan. Hewan katanya yang tidak punya akal budi. Kita manusia yang diciptakan menurut peta dan gambarnya Allah. Yang memiliki hikmat. Tetapi seringkali memberontak kepada Tuhan. Tidak setia kepada Tuhan. Saya percaya. Dan saya mengharapkan setiap kita yang hadir di sini. Tidak ada yang demikian. Kita tahu dan mengenal siapa yang memanggil, memilih, mengasihi kita. Sehingga kita menjadi anak-anaknya Tuhan. Dan kita tetap setia kepada Dia. Dan kita praktekkan di dalam kesetiaan kita setiap hari. Kita mempunyai hubungan yang intim dengan Tuhan. Dan setiap ada ibadah, kita bisa setia juga datang beribadah. Yang melayani semua, setia juga melayani. Kita melihat satu lagi di dalam Yeremia pasal yang kedua. Ya, ayat yang ke-11 dan ke-13. Pernahkah suatu bangsa menukarkan Allahnya? Meskipun itu sebenarnya bukan Allah. Tetapi umatku menukarkan kemuliaannya dengan apa yang tidak berguna. Ayat 13. Sebab 2 kali umatku berbuat jahat. Mereka meninggalkan aku sumber air yang hidup untuk menggali kolam bagi mereka sendiri. Yakni kolam yang bocor yang tidak dapat menahan air. Di sini kembali di dalam kitab Yeremia dikatakan. Ya, bagaimana orang Israel ini meninggalkan Tuhan. Menukarkan kemuliaannya. Saudara dan saya diciptakan di dalam kemuliaannya Tuhan. Dosa merenggutnya.
Tetapi ketika kita kembali dan percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat hidup kita, kita dipulihkan. Saudara dan saya menerima kemuliaan daripada Tuhan. Tapi di sini dikatakan bangsa Israel menukarkan kemuliaannya dengan hal yang tidak berguna. Mereka menyembah ilah-ilah. Mereka menyembah berhala. Bahkan dikatakan meninggalkan aku sumber air kehidupan. Saudara, di dalam rumah kita masing-masing, kalau rumah tangga kita tidak mempunyai air, kira-kira gimana? Semua butuh. Apalagi kalau punya anak bayi, punya anak-anak, membutuhkan. Membutuhkan untuk segala hal. Untuk masak, untuk minum, untuk kegiatan kita di dalam rumah kita. Betapa diperlukannya itu. Itu adalah satu gambaran bahwa Tuhan sendiri adalah sumber air kehidupan. Yesus mengatakan, akulah air hidup. Di mana di dalamnya akan memancar katanya aliran-aliran air kehidupan itu. Tetapi di sini dikatakan umat Israel itu menggali kolam bagi mereka sendiri. Katanya mereka 2 kali berbuat jahat. Yang pertama meninggalkan Tuhan. Yang kedua, mereka menggali kolam sendiri untuk mengambil air dari kolam yang mereka buat. Tetapi dikatakan yakni kolam yang bocor yang tidak dapat menahan air. Inilah satu gambaran bagaimana umat Tuhan yang meninggalkan Tuhan, menyembah kepada ilah-ilah. Dan mereka melakukan itu semuanya. Sumber air kehidupan ini. Sungguh Tuhan yang mengasihi umat Israel, tapi sungguh mereka memberontak, mereka meninggalkan Tuhan, berpaling daripada Tuhan kepada berhala-berhala. Ketika membaca ayat-ayat mengulang, coba saudara membaca ayat-ayat ini mengulang, pasal-pasal ini di dalam kitab Yesaya Yeremia sungguh mengerikan. Dan saya membayangkan, bagaimana perasaan Tuhan ya, terhadap umatnya. Kita melihat ya beberapa hal tadi dari bangsa Israel ini. Mereka meninggalkan Tuhan, mereka murtad kepada Tuhan, berbalik ya saudara, menyembah kepada ilah-ilah, menyembah kepada berhala-berhala. Ketika mereka sudah pengen punya raja, diberikan raja kesempatan untuk menjadi raja. Sampai waktu itu Samuel sedih hatinya. Kenapa mereka tidak menjadikan Tuhan itu pemimpin yang memimpin, tapi mereka ingin seperti bangsa-bangsa yang lain yang tidak mengenal Allah Yehova itu. Dan mereka ingin mempunyai raja. Ketika sudah ada raja-raja, para pemimpin ini juga sama memberontak kepada Tuhan. Ya, sampai dikatakan para pemimpin, para nabi-nabinya, para pelayan-pelayan Tuhannya, semuanya memberontak kepada Tuhan. Betapa mengerikan. Dan kalau saudara membaca ya ayat-ayat firman Tuhan ini, Tuhan bilang 1 kali Tuhan akan murka kepada umatnya, kepada orang yang tidak setia ini, kepada umat yang tidak setia ini. Bahkan kalau saudara membaca ya di dalam Yeremia pasal yang kedua ayat yang ke-22, bahkan sekalipun engkau mencuci dirimu dengan air abu dan dengan banyak sabun, namun noda kesalahanmu tetap ada di depan mataku. Demikianlah firman Tuhan Allah. Inilah yang firman Tuhan katakan. Karena begitu banyak kesalahan dan dosa yang mereka perbuat. Meskipun kasih setia Tuhan itu selalu kepada mereka. Tetapi terus mereka berbuat kesalahan. Sampai dikatakan kalaupun ya seperti perumpamaan. Kalau kita mencuci baju kita dengan sabun sekalipun dikatakan katanya. Tetapi kesalahanmu itu tetap ada di depan mataku. Betapa murkanya Tuhan kepada orang-orang yang tidak setia. Umat Allah yang dikasihi. Ya. Saudara, kalau saya membaca dikatakan dari muda katanya. Aku mengasihi umatku. Aku memeliharanya, menyayanginya. Tetapi sekarang mereka memberontak. Sehingga Tuhan murka kepada umatnya.
Saudara, mari kita merenungkan bagaimana dengan kehidupan kita. Apakah kita juga pernah meninggalkan sumber air kehidupan itu? Kita menjadi orang yang tidak setia. Sekali lagi saya mengharapkan jangan ada di antara kita yang demikian. Tuhan Yesus memberikan perumpamaan ya tentang hamba yang setia. Bahwa ada hamba yang setia dan hamba yang jahat. Hamba yang setia itu katanya melakukan kehendak tuannya. Melakukan tugas-tugasnya dan tanggung jawabnya. Sehingga dikatakan hamba itu adalah hamba yang berbahagia. Karena Tuhan akan memberikan tanggung jawab yang lebih lagi. Tetapi hamba yang jahat, yang ketika tahu tuannya tidak datang, kemudian berbuat kejahatan. Dan dikatakan orang-orang seperti itu, yang tidak setia melakukan tanggung jawabnya, mereka ini akan masuk dalam hukuman Tuhan. Saudara juga mungkin ingat perumpamaan talenta. Ada orang yang diberikan talenta mengembangkan talentanya. Ada yang menanam talenta itu. Tetapi kepada orang yang mengembangkan talenta itu, yang setia melakukannya, Tuhan berkata, hai hamba yang baik dan setia. Tuhan mengatakan itulah hamba yang baik, hamba yang setia, yang akan masuk dan turut di dalam kebahagiaan Tuhannya. Itu perumpamaan yang sering kita dengar bersama-sama, ya, yang sering kali kita merenungkan. Tapi pagi hari ini kita juga merenungkan ketika kita merenungkan firman Tuhan tentang setia dan kesetiaan. Saudara, ada banyak hal ingin kita lakukan. Kita ingin setia kepada Tuhan. Tapi kira-kira penghalang-penghalang kesetiaan kita itu apa? Saudara, di dalam hidup ini ada pilihan. Saudara mau berbuat baik atau berbuat hal yang buruk, itu tergantung pilihan kita masing-masing. Itu keadaan dalam dunia ini. Penghalang kesetiaan itu adalah iblis yang memakai dunia, yang memakai manusia, orang-orang di sekitar kita untuk membuat kita tidak setia kepada Tuhan. Seringkali kita mendengar firman Tuhan mengatakan bahwa iblis ada di sekeliling kita. Dia berjalan seperti singa yang mengaum. Untuk menelan kita, untuk melulur kita, menelan kita. Ketika kita setia, bersemangat. Tetapi ada satu oknum yang tidak suka, yaitu iblis. Iblis tidak suka. Dia ingin merenggut kita, anak-anaknya, menjadi orang yang tidak setia, yang tidak patuh, yang tidak taat, yang tidak bertanggung jawab di dalam kehidupan ini. Memakai dunia. Saudara, ketika kita melihat dunia sekeliling kita sekarang ini, dunia penuh dengan segala kejahatan. Kecanggihan teknologi tidak membuat dunia ini menjadi damai. Tetapi bahkan dunia ini ya, dengan segala kemewahannya, dengan segala kecanggihannya, seringkali mengecoh kita manusia sehingga memisahkan kita dengan Tuhan supaya kita tidak setia kepada Tuhan. Seperti contoh tadi Israel yang tidak setia, memberontak, murtad, meninggalkan Tuhan, tidak setia kepada Tuhan. Hari ini kita akan merenungkan kembali. Mungkin manusia yang ada sekitar kita, teman-teman kita, saya membaca satu tulisan, jangan percaya bahkan kepada temanmu sekalipun. Karena temanmu bisa menipumu. Ya tentu tidak semua orang seperti itu. Tetapi mungkin banyak dalam perjalanan kehidupan kita. Ya, entah orang yang sedang bisnis, sedang bekerja. Ada orang-orang di sekeliling kita. Teman-teman kita yang kita merasa bahwa orang itu baik. Tetapi ternyata orang itu menipu kita. Orang itu memikirkan hal yang jahat dan kemudian akhirnya menipu. Apalagi sekarang banyak penipuan-penipuan melalui online. Berhati-hati ya Bapak Ibu Saudara, anak-anak muda. Seringkali kita membaca, kita mendapat kabar-kabar itu di medsos itu. Bagaimana hari-hari ini melalui banyak hal. Bahkan ada yang mengatakan, saya punya teman gereja, tapi teman gereja itu menipu saya. Nah saudara, kalau seperti itu kira-kira kita bagaimana? Mungkin kita akan berkata, buat apa saya datang ke gereja? Buat apa saya punya Tuhan? Tuhan tidak menjaga saya, tidak melindungi saya. Orang di sekitar saya ternyata menipu saya. Dan meninggalkan Tuhan, akhirnya orang seperti itu. Saudara, memang kita harus berhati-hati. Tapi kita tidak boleh menyalahkan Tuhan dalam hal ini. Dan kita tidak boleh kecewa ketika kegagalan ada dalam hidup kita. Dan banyak hal yang terjadi.
Ya, kita satu dengan yang lain ada di dalam ibadah kita. Ya, di dalam persekutuan kita. Seringkali kita mendengar bahwa banyak ya karena ada panitia Natal, ada panitia Paskah membuat orang keluar dari gereja. Kenapa saudara-saudara bisa demikian? Karena yang satu kepengen begini, si A pengen ini. Harus pakai seragam begini, harus konsumsinya begini. Yang satu lagi harus ini acaranya dan lain sebagainya. Kemudian bentrok dan akhirnya keluar dan tidak setia lagi kepada panggilan Tuhan. Berhati-hati karena firman Tuhan katakan besi menajamkan besi. Manusia menajamkan sesamanya. Kalau saudara dan saya kita tidak punya ya atau kita seringkali berbeda dalam pemahaman kita, bukan berarti kita tidak bisa bekerja sama. Kita bisa bekerja sama meskipun pemahaman kita berbeda. Dan kita bisa bersama-sama bergandengan tangan. Tentu banyak hal. Saya tidak sama dengan saudara pemikirannya. Saudara tidak sama dengan saya pemikirannya. Mungkin anak-anak muda sekarang ya yang pintar-pintar ini dengan segala kecanggihannya punya hal-hal yang maju pikirannya. Barangkali tidak sama dengan orang-orang yang sudah sepuh. Tapi bukan berarti kita tidak bisa bergandengan tangan. Saya bersyukur hari ini yang memainkan musik adalah youth ya dari kaum muda. Kalian dipakai oleh Tuhan, melayani Tuhan dan doa saya setialah di dalam panggilan itu. Meskipun mungkin orang lain tidak memperhatikan, tidak mempedulikan. Meskipun ketika kita melayani itu banyak tetesan air mata. Kami sudah mengalami itu. Saya dan Bapak Gembala melalui tahapan itu. Orang-orang yang sekarang sudah sepuh mengalami akan hal itu. Setiap tetesan air mata kita ketika kita melayani Tuhan. Ketika kita mengiring kepada Tuhan. Tetapi apakah dengan itu kita kemudian lari dari pelayanan kita? Kita lari dari kesetiaan kita? Karena Allah yang memanggil kita adalah Allah yang setia. Saudara, setelah kemudian hari kita akan melihat. Saya juga melewati dulu ketika bersama-sama di dalam kaum muda. Banyak hal yang terjadi. Tetapi itu tidak membuat kita kemudian akhirnya gontok-gontokan. Ya, kita bisa berbeda pendapat. Mungkin rame gitu ya suasananya. Tapi setelah itu ketika kita tahu bahwa tujuan kita ketika kita melayani adalah ingin setia kepada Tuhan untuk memuliakan nama Tuhan. Maka segala hal yang terjadi di dalam pelayanan, di dalam pengiringan kita kepada Tuhan tidak membuat kita goyah. Kita tetap mempunyai iman yang teguh dan kita tetap setia, taat dan patuh kepada kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita. Saudara memang berhati-hati. Ketika kita ingin setia melayani Tuhan. Ketika kita ingin setia mengiring kepada Tuhan. Ada iblis yang ingin mengecohkan kita. Membuat pikiran kita kacau. Dan kita ingin meninggalkan pelayanan kita. Ingin meninggalkan bahkan banyak yang ingin meninggalkan Tuhan di dalam kehidupannya. Marah kepada Tuhan di dalam kehidupannya. Saudara, kalau kita diperingatkan oleh firman Tuhan, saya selalu senang kalau mendengarkan firman Tuhan yang menyentuh hati. Karena saya merasa Tuhan, bukan merasa, tahu bahwa Tuhan itu mengasihi kita. Mengingatkan kita akan firman Tuhan. Ya. Dia mengingatkan seperti para nabi yang mengingatkan firman Tuhan kepada umat Israel pada waktu itu. Begitulah Roh Kudus seringkali mengingatkan kita di dalam perjalanan hidup kita. Ya, meskipun ada hal yang ingin menghalangi kita setia, tetapi kita tidak sendiri, saudara. Ada Roh Kudus di dalam hidup kita yang memimpin kita, memberikan kita kekuatan dan selalu menopang di dalam kehidupan kita. Bagian akhir dari firman Tuhan, kesimpulan yang pertama, mari saudara dan saya setia terus mengiring dan melayani Tuhan. Apapun yang terjadi di dalam hidup kita, ya, kita tetap setia dan mengiring dan melayani Tuhan. Yang kedua, orang yang setia akan diberikan kebahagiaan. Tadi saya katakan di dalam perumpamaan tentang hamba itu. Yang hamba yang jahat dan hamba yang setia juga dengan di perumpamaan talenta itu. Turutlah di dalam kebahagiaan Tuhanmu.
Orang yang setia akan diberikan kebahagiaan. Bahkan Tuhan akan memberikan tanggung jawab yang lebih besar lagi kepada kita semuanya. Yang ketiga, orang yang setia adalah orang yang taat, yang memiliki komitmen di dalam kehidupannya dan dapat dipercaya. Jadilah orang yang dapat dipercaya oleh Tuhan di dalam kehidupan kita. Kita setia, kita miliki komitmen ketika saya melayani, ketika saya menjadi anak Tuhan yang mengiring pada Tuhan. Saya mau setia sampai akhir hidup kita. Wahyu 2 ayat 10 mengatakan, setialah sampai mati, karena aku akan mengaruniakan mahkota kehidupan. Ada satu hal yang Tuhan sediakan. Ketika kita menjadi orang yang setia sampai akhir hidup kita, sampai Maranatha, kita boleh setia. Meskipun banyak hal yang harus kita hadapi yang terakhir ini. Hadapi setiap tantangan. Baik di dalam pelayanan kita, baik di dalam kehidupan kita sehari-hari. Dalam setiap aspek kehidupan kita menghadapi tantangan pergumulan. Saya tidak tahu saudara dan saya hari ini, ya, saudara-saudara datang mungkin membawa tantangan, membawa pergumulan di dalam kehidupan ini. Saudara juga tidak tahu kan apa tantangan pergumulan hidup kami sebagai hamba-hamba Tuhan. Tetapi Allah yang mengerti dan peduli kepada kita itu, Dia tahu. Oleh karena itu andalkan Dia di dalam kehidupan ini. Dan kita terus hidup di dalam persekutuan dengan Tuhan. Ketika ada masalah pergumulan, kita datang, kita merendahkan diri di hadapan Tuhan. Bukan marah kepada Tuhan, tetapi kita meminta, memohon kepada Tuhan. Supaya Tuhan memberikan petunjuknya di dalam kehidupan kita. Dan saya yakin, saya mengharapkan juga, saudara pulang dari tempat ini menghadapi tantangan apapun juga. Kalau dalam pikiran kita tidak mau lagi setia kepada Tuhan, berbaliklah kepada Tuhan. Setialah kepada Tuhan. Tantanganmu, pergumulanmu Tuhan tahu dan mengerti. Dan Tuhan bukakan jalan itu bagi kita semua. Tidak ada seorang pun yang tidak mengalami masalah dalam hidupnya. Ada yang tidak mengalami masalah? Semua orang pernah mengalami masalah di dalam hidupnya. Tapi bukan berarti hidup kita berakhir sebagai anak-anak Tuhan. Ada banyak kesaksian, ya, bagaimana Tuhan memberikan penyertaan di dalam segala tantangan untuk tetap setia kepada Tuhan. Amin. Tuhan memberkati. Ya, puji nama Tuhan. Kita sudah diberkati lewat ibadah kita pada pagi hari ini dari permulaan dengan selesainya. Mari kita akan akhiri ibadah kita. Saudaraku, kita akan bangkit berdiri untuk kita masuk di dalam doa. Bapa Surgawi, kami bersyukur kepadamu. Engkau sudah memberkati ibadah jemaatmu di tempat ini dari permulaan sampai dengan selesainya. Seberapa banyak anak-anakmu ya Tuhan yang boleh setia hadir di dalam ibadah. Engkau mengetahui setiap halangan rintangan jemaat Tuhan pada hari ini. Mungkin ada yang terganggu kesehatannya. Mungkin ada mempunyai masalah persoalan, Bapak, kiranya Engkau menolong. Yang sakit Tuhan menjamah memberikan kesembuhan dan pemulihan. Yang mempunyai masalah persoalan Tuhan membukakan jalan keluarnya. Sekalipun kami ada di dalam kekurangan secara finansial, Engkau Maha tahu. Engkaulah Yehova Jireh, dapat mengadakan yang tidak ada menjadi ada. Terpuji namamu ya Bapa. Berkati setiap pribadi yang sudah melayani anak-anakmu ya Tuhan di dalam ibadah ini. Tuhan tambah-tambahkan hikmat marifat yang daripada Tuhan. Kami berdoa untuk Bapak Ibu sekalian, rumah tangga demi rumah tangga, yang bekerja, yang berusaha, yang berdagang, Tuhan limpahkan berkat-Mu. Tuhan berikan kesehatan dan kekuatan yang daripadamu ya Bapa. Demikian juga bagi anak cucu kami yang sudah meniti karir maupun yang masih studi. Tuhan, apapun yang mereka kerjakan boleh berhasil karena pertolongan yang daripada Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih ya Bapa. Kami juga berdoa untuk pemerintah baik di pusat maupun di daerah. Tuhan, Engkau sendiri yang memakai Bapak Presiden Jokowi dapat mengatasi setiap masalah yang terjadi di negara kami ya Bapak. Terima kasih ya Tuhan. Jemaat-Mu ya Tuhan yang sudah berkorban, mengembalikan hak milik Tuhan, Tuhan balas dengan berkat yang berlimpah.
Terpuji namamu, sebentar sidang Tuhan akan meninggalkan tempat ini untuk pulang. Engkau akan menyertai di dalam perjalanan. Tibakan kami satu persatu pada tujuan kami dengan selamat, dengan tidak kurang suatu apapun. Kiranya Tuhan memberkati engkau dari Sion, dan terimalah berkat daripada Allah Bapa, cinta kasih daripada Tuhan Yesus yang tak berkesudahan, beserta persekutuan yang manis dari Allah Roh Kudus akan menyertai kita semua mulai saat hari ini bahkan sampai Maranatha. Bagi yang percaya katakan bersama, amin. Mari kita nyanyikan pujian Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan.